Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan nanalu biha husnar rafiq wa amanat tariq wal faraja min kulli shiddatin wa dhiq bi hurmatin nabiy wa siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليكم جميعا فتوح العارفين آمين يا الله يا رب العالمين. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan para ulama, para ustadz, para kesepuhan, khususon akhina fillah al-ustadz al-alim al-fadil Kiai Dudung, mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan beliau hidupnya tambah berkah, rezekinya tambah berkah, ilmunya tambah berkah, hartanya tambah berkah, istrinya tambah berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati dan juga semoga Allah muliakan aparatur pemerintahan Desa Cengal, Kecamatan Japara. Alhamdulillah dipimpin langsung oleh Ibu Kepala Desa, Ibu EN Suhartini. Mana buku? Ayah. Pak Kubu nama? Pak Kubu nama? Janda berarti. Alhamdulillah. Dan juga yang kita hormati dan semoga Allah muliakan dan yang sangat berbahagia keluarga besar Bapak Muhammad Syamsun dan Ibu Tuti yang malam hari ini berbahagia yang telah mengkhitan putranya bernama Helmi Adi Nugraha. Semoga dengan berkah perkumpulan kita dan khususnya dengan berkah solawat yang tadi kita baca, khususnya Maulid Simtudurar yang dipimpin grup Sholawat Al-Haddad dari Ciri yang dipimpin oleh Otong Haddad langsung. Semoga dengan berkah sholawat, dengan berkah Maulid Simtudurar, keluarga besar Sohibul Bait malam ini dihujani rahmat oleh Allah. Dan semoga kelak anak yang dihitan menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Anak atau juga keturunan merupakan anugerah, salah satu anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua ini. Bahkan sekelas para nabi pun yang mempunyai kesabaran tingkat tinggi, mereka merasakan sedih, merasakan merana ketika tidak punya anak. Nabi Ibrahim sampai 70 tahun belum punya anak. Nabi Zakaria sampai kakek-kakek belum punya anak. Mereka berdoa meminta kepada Allah, apapun Allah beri. Namun satu yang belum Allah beri,
yaitu keturunan. Makanya mempunyai keturunan ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu. Bahkan mungkin ada saudara kita, teman kita, tetangga kita yang rumah tangga tidak punya anak sampai berobat berjuta-juta. Ayah gitu, ayah gitu Pak. Makanya orang yang punya anak itu adalah benar-benar nikmat, anugerah yang besar dari Allah. Tapi kepada saudara kita, tetangga kita yang tidak punya keturunan, jangan putus asa. Mandul itu kata dokter, bukan kata Allah. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam tidak pernah berputus asa kepada Allah, walaupun usia sudah tua, tetap meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Bahkan Nabi Zakaria alaihissalam tidak pernah putus asa meminta kepada Allah untuk mempunyai keturunan, sampai suatu ketika beliau mendapati Siti Maryam, anak kecil yang dititipkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam, yang mana pada waktu itu Nabi Zakaria beliau adalah pemegang kunci Masjidil Aqsa. Ibu Hanna, ibu daripada Siti Maryam ini, telah mewakafkan anaknya yang ada di dalam perutku. Ya Rabb, ini nazartu ma fi batni muharraran. Ya Allah, saya nazarkan anak saya di dalam perut ini dimerdekakan. Tidak akan saya sekolahkan, tidak akan saya arahkan kepada urusan dunia, tapi akan saya titipkan di masjid sampai matinya. Lahirlah Siti Maryam, ditaruh di masjid, disimpan di masjid, diurus oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian Siti Maryam kecil ini berkembang, tumbuh dari kecil sampai besar di masjid, tidak keluar rumah. Sampai suatu hari Nabi Zakaria alaihissalam mendapati Siti Maryam, anak kecil, di depannya terdapat banyak makanan. Ya Maryam, anna laki hadza. Ya Maryam, apa ini? Ada jeruk, anggur, bermacam-macam buah-buahan. Padahal Nabi Zakaria alaihissalam mengunci pintu kamar Siti Maryam. Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Akhirnya Nabi Zakaria berpikir, Allah sanggup memberikan Siti Maryam, anak kecil, makanan yang bukan musimnya, padahal pintunya beliau kunci, tapi Allah sanggup mewujudkan makanan apapun yang diinginkan Siti Maryam. Kenapa Allah tidak sanggup memberikan saya keturunan? Hunalika da'a Zakaria. Akhirnya Nabi Zakaria alaihissalam berdoa, ya Allah, sebagaimana Siti Maryam Engkau berikan makanan langsung dari surga, maka aku pun beri keturunan. Beliau tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, dan akhirnya Nabi Zakaria diberilah keturunan, seorang anak laki-laki, diberi nama Yahya dan menjadi nabi. Alhamdulillah. Jadi yang belum punya keturunan jangan putus asa. Mau berobat secara zahir silahkan, secara batin silahkan, yang penting ulah datang ke dukun. Biasanya cok aneh-aneh. Datang ke dukun mangke, lamun hayang boga anak kudu sarjeng pamajikana dina Selasa malam Jumat moal katimu nyampe ke kiamatku. Aya Selasa malam Jumat. Mau datang ke kiai silakan, minta doa kepada Allah, minta zikir, ada sholawat, ada, bahkan saya mendapati juga di dalam kitab An-Nawadir, dan ini sudah banyak dibuktikan Bapak, bagi orang tua atau orang yang sudah rumah tangga belum punya anak, silakan dipraktekkan. Dan ini sudah dipraktekkan oleh saya punya sepupu istri, sudah lama tidak punya anak, akhirnya mengikuti petunjuk ini. Apa? Baca Al-Fatihah 70 kali. Baca apa? Surat Al-Ikhlas 70, Al-Falaq 70,
An-Nas 70, ayat kursi 70. Dibacakan ke air hujan, tapi cai hujana ulah melalui tatangkalan, ulah melalui kenteng. Hartas air hujan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan dalam Al-Quran. Aku menurunkan air hujan dari langit. Itu adalah air yang berkah. Makanya lamun geus ragdak kana tatangkalan beda, geus ragdak kana kenteng beda. Dan ini subhanallah, udah banyak yang mempraktekkan boga. Yang belum punya keturunan silahkan dicoba. Air hujan langsung dari langit, wadahan dina baskom, tapi disaring heula. Karena ada bersih bising baskom nak kotor. Kalau tidak sanggup baca, datang saja ke Kang Dudung. Kang Dudung tolong bacain Al-Falaq 70 kali, An-Nas 70, Al-Ikhlas 70, Al-Fatihah 70, ayat kursi 70, jangkang ustadznya 700.000. Alhamdulillah. Ya Rabbi, itu salah satu doa zikir agar kita diberikan keturunan. Dan bagi kita yang sudah mempunyai keturunan, alhamdulillah, itu adalah anugerah sekaligus amanah. Karena anak ini Bu, kalau kita tidak jadikan anak yang benar, dia bukan hanya akan mencelakakan dirinya sendiri, tapi kadang bisa menyelakakan orang tua. Makanya anak itu adalah anugerah sekaligus amanah dari Allah Subhanahu. Kita wajib mendidik anak kita untuk menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Wabil khusus kita umat Islam, umat mukmin, umat yang beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kata untuk anak kita, satu kalimat saja untuk anak kita, ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh, anak yang ayah didik, anak yang soleh, ayah mengsolehnya, alhamdulillah. Namun terkadang kita itu salah jalan Bu, terkadang kita salah pemikiran. Kita ini anak soleh apa bukan? Anak kita ini anak soleh atau bukan? Menantu kita ini anak soleh atau bukan? Terkadang karena kita tidak tahu ilmu, kita tidak tahu ajaran Nabi, maka kita sembarangan memvonis, oh ini mah anak soleh, oh ini mah anak baik, oh ini mah walaupun preman tapi rajin sholat, oh ini mah walaupun ustadz kayak gini rajin ngapungkeun nang layangan misalnya. Jadi kayak larutan putih. Kayak jadi pertanyaannya Bu Pak, apa soleh? Kita ini soleh apa bukan? Anak kita ini anak soleh atau bukan? Makanya jangan sampai salah definisi. Lalu apa yang namanya soleh? Para ulama mentafsirkan, para ulama mendefinisikan ma huwa saleh. As-saleh huwal qaimu bihukukillah wal qaimu bihukuki ibadillah. Apa sih soleh itu? Siapa sih orang soleh itu? Soleh itu adalah orang yang menegakkan hak Allah dan orang yang menegakkan hak-haknya hamba Allah. Jadi orang soleh itu pasti sholat, orang soleh pasti puasa, orang soleh pasti zakat, orang kaya yang soleh pasti naik karena itu adalah hak Allah. Jadi kalau ibu punya suami sholat, ahli puasa, berarti suami ibu suami Kalau ibu punya suami tidak sholat, berarti suami ibu suami tacan soleh. Tacan soleh. Masih ada waktu, masih ada umur. Kalau ibu punya suami tidak suka sholat, bapak punya istri tidak mau nutup aurat,
berarti itu namanya belum soleh. Kata seorang suami, istri saya adalah istri soleha. Istri soleha nu kumaha? Gawena selfie bae, buuk ngariwik nu kitu soleh. Istri yang solehah itu istri yang menutup aurat, karena itu adalah hak Allah. Jadi kalau bapak punya istri nutup aurat pakai kerudung, namanya istri soleh. Tapi lamun bapak punya istri ngariwik, ngarana istri nang juri kuris, ngarana istri tacan karena masih ada umur, Bu. Jangan main istri durhaka, masih ada umur, masih ada kesempatan untuk Kalau ada orang kaya bisa berangkat haji, itu namanya orang kaya Tapi kalau belum naik haji, berarti orang kaya pelit. Tacan belum Jadi kalau ada orang rajin sholat, berarti dia orang soleh. Kalau tidak sholat, berarti namanya belum karena masih ada waktu. Kalau mati, baru itu namanya manusia durhaka. Sampai mati tidak mau sholat, namanya manusia fasik. Sampai mati tidak mau nutup aurat, namanya manusia durjana. Orang kaya sampai mati tidak mau haji, kata Nabi, man mata walam yahij fa in syaa yahudiyan aw nasraniyan. Kalau orang kaya mampu tidak haji sampai mati, kata Nabi, kalau mati mau Yahudi mau Nasrani silahkan. Jadi orang soleh itu al-qaim bihukukillah, orang yang melaksanakan hak Allah. Kalau bapak punya istri pakai kerudung, rajin nutup aurat, tambah rajin pengajian, namanya istri solehah. Tapi kalau bapak punya istri tidak mau nutup aurat, tidak mau hadir pengajian, namanya istri tacan solehah. Iya, ayakin umur doa, mame modar madaya hadir pengajian. Siapa tahu dapat hidayah. Jangan bilang, Pak, kamu ini istri durhaka. Kenapa? Karena kamu tidak mau nutup aurat, karena kamu tidak mau hadir pengajian. Masih ada umur, Pak. Jangan bilang durhaka. Siapa tahu besok dapat hidayah, rajin pengajian, mau nutup aurat, alhamdulillah. Tapi kalau sampai mati tidak mau nutup aurat, rambutnya terlihat terus sama laki-laki yang bukan muhrim, baru nih perempuan tidak kita berani mengatakan perempuan yang tidak soleh. Karena orang yang terbuka aurat nanti di akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj melihat wanita yang rambutnya diikat ke lehernya, kemudian dia kesakitan sampai muka terbuka mulutnya dan diminumkan air timah. Ya Jibril, siapa itu ya Jibril? Seorang wanita yang lehernya diikat oleh rambutnya sendiri, kemudian dia membuka mulutnya dan diminumkan air dari timah. Siapa itu ya Jibril? Itu umatmu ya Muhammad. Kenapa dia mendapatkan siksa tersebut? Karena dia ketika di dunia tidak mau menutup aurat, buuk nangari, makanya di dia mah alhamdulillah marake kudungnya Bu, alhamdulillah geus ulah dihadekeun nyerikeun ning karep make ayeuna. Alhamdulillah. Makanya selagi ada umur Bapak, jangan berani mengatakan kamu istri durhaka. Jangan berani Bu mengatakan sama suami, kamu itu laki-laki yang tidak mau sholat, kamu adalah suami yang bejat. Jangan, masih ada waktu, barangkali mendapatkan hidayah dari Allah.
Subhanahu. Jadi jelas ya Bu? Jelas Pak? Udah sampai orang main ngecap anak orang soleh sok ke masjid tara sih je sok puasa tara tapi gawena rajin je, bukan anak soleh. As-saleh wal qaim bi hukukillah, orang yang melaksanakan haknya Allah. Yang kedua Bapak, apa soleh itu? Yang pertama al-qaim bi hukukillah, yang kedua al-qaim bi hukuki ibadillah, yaitu orang yang melaksanakan, yang menegakkan haknya hamba Allah. Karena penghuni surga ini Bapak semua orang-orang soleh. Orang yang selamat di akhirat itu adalah orang soleh. Orang yang hidup di dunianya bahagia adalah orang soleh. Orang yang hidupnya tenang itu adalah orang soleh. Orang yang hidupnya selalu bergembira dan tersenyum adalah orang soleh. Siapa orang soleh? Al-qaim bi hukukillah, orang yang menegakkan hak Allah. Yang kedua soleh itu al-qaim bi hukuki ibadillah, orang yang menegakkan haknya hamba Allah. Jadi kalau suami yang tidak bertanggung jawab menafkahi istri namanya suami yang tidak soleh. Karena itu kewajiban suami. Istri yang tidak nurut sama suami namanya istri yang tidak ulah ngomong istri durjana, ulah ngomong istri durhaka, ulah Pak tacan pae buah-buah menang hidayah memepae gitu. Seorang suami itu wajib menafkahi istrinya Pak. Apa? Nafkah zahir wal batin. Apa nafkah zahir Pak? Makan, minum, pakaian. Makannya wajib setiap hari Pak. Tak ayah pamajikan udah nanti biasa kali ayah. Wow, pamajikan tukang tirakat sama tingker diet gendut teuing jat parah. Kalau seorang suami tidak bertanggung jawab menafkahi istri, itu namanya suami yang tidak soleh. Kalau sampai mati tidak mau menafkahi istri, itu namanya suami durjana, suami durhaka yang tidak mau bertanggung jawab. Ayat di begitu lagi. Saya alhamdulillah atunu kasawa ayanu ka kotanya, ayanu bisnis na di lembur, ayanu jadi pegawai negeri. Alhamdulillah. Kewajiban seorang suami menafkahi istri. Istri kewajibannya apa? Taat sama suami. Kewajibannya apa Bu? Taat. Taatnya nurut. Cek salaki kaki ngidul. Cek salaki ngaler. Cek salaki ngagorolong. Nurut. Seorang istri yang nurut sama suami namanya istri soleh. Tapi kalau tidak nurut sama suami namanya istri yang belum pula bakal ngomong isi orang apa? Belum. Ketika seorang suami mengajak hubungan sama istri wajib Bu. Bahkan kata Nabi walau ala dhahri katab, apabila seorang suami ngajak tidur sama istri, maka istri wajib melayani walaupun posisinya di luhur tower. Kumaha caranya? Wala ala dhahri katab, walaupun posisi di luhur ontak kailing bepa atau kena ontak geus atuh sakedeung naon Bu. Wajib Bu nurut. Kalau tidak namanya ibu bukan istri soleh, pacan soleh. Makanya ketika istri tidak melayani suami, maka gugur nafkah waktu itu Pak. Tidak usah dikasih makan. Ya, alhamdulillah. Makanya sampai 50.000 diajakan sare teh lumayan 50.000 bisa meuli udun ulah dipikeun ka pamajikan. Gugur nafkah. Sebab diajakan sare teh cek lalaki
Tapi ge Pak urang kudu ningali situasi penyebab teu daek nana deh. Ai koyo nempel geus opat hiji ku bapa dihantam mah aja. Kita tetap sebagai suami harus bijaksana. Seorang suami wajib menafkahi zahir, pakaiannya Pak, osok memalikeun baju. Tara abdi gen ningali wajah-wajah tara meuli baju pamajikan. Nah sebabna da geus meuli sorangan dina Shopee unggal minggu. Leres Pak. Terus Bu, jika nasara roleha di dimai bubunya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua Pak, wajib menafkahi batin. Naon nafkah batin? Naon Bu nafkah batin? Naon Pak nafkah batin? Nafkah batin itu adalah ilmu. Nafkah batin itu adalah ilmu. Lain malam Jumat di sarean cenah nafkah batin. Eta mah dohir kene begitu. Wajib nafkah apa nafkah batin Pak? Kewajiban Pak. Apa? Ilmu. Kalau Bapak punya ilmu, ajari istri, ajari baca Fatihah, ajari rukun wudu, ajari tata cara sholat, ajari tata cara baca Al-Quran, ajari tata cara berakhlak. Tak si Bapak bisa kiai matak bawa kaki ya. Lamun Bapak bisa ngadidik pamajikan, wayan apa lamun keur aya pengajian di masjid, keur aya pengajian Ustaz Dudung cepet eta pamajikan. Kalau Bapak diam, tidak mau memberikan ilmu, itu wajib lah Pak. Nafkah batin itu ilmu. Tidak mau memberikan ilmu sama istri dan tidak mengarahkan istri supaya hadir pengajian ilmu, namanya Bapak bukan orang soleh, karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami. Makanya orang yang soleh itu al-qaim bihukukillah, al-qaim bihukuki ibadillah. Orang yang melaksanakan hak-hak sesama makhluk Allah, hak-hak sesama hamba Allah. Yang kedua, siapa? Hamba Allah yang wajib kita hormati, yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita tegakkan haknya, yaitu orang tua. Yaitu siapa? Orang tua, indung bapak. Wajib kurang ditegakkan hakna, wajib dihormati, wajib dimuliakan. Bahkan ketika orang tua kita tidak mampu, wajib kita menafkahi. Bahkan di antara sekian banyak kriteria soleh dan soleha, yang paling utama adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Nurut sama orang tua, hormat sama orang tua, itulah anak-anak yang soleh. Bahkan hormat sama orang tua ini bubat termasuk daripada amalan ibadah yang menyebabkan seseorang naik derajat ke tingkat kewalian. Banyak orang menjadi wali karena menghormati orang tua. Banyak orang mugarrabin menjadi orang yang dekat dengan Allah karena memuliakan orang tua. Banyak orang mendapatkan makom tinggi di surga karena memuliakan orang tua. Makanya kalau orang hubungan dengan Allahnya beres dan hubungan dengan orang tuanya beres, itulah namanya orang soleh, anak soleh. Wais Al-Qarni, salah satu tabi'in, beliau adalah afdalut tabi'in di antara sekian ulama-ulama besar, orang-orang soleh di zaman sahabat. Setelah Nabi ada sahabat, setelah sahabat ada tabi'in. Siapa tabi'in ini? Murid-muridnya sahabat. Ada banyak tabi'in, di antaranya Imam Hasan Basri, seorang ulama besar, afdalut tabi'in,
tapi menurut sebagian ulama Abdul Tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Imam Hasan Basri menjadi wali Allah, menjadi orang mugarab inda Allah dengan berkah ilmunya. Uwais Al-Qarni menjadi waliullah karena berkah ngurus ibunya. Uwais Al-Qarni ini menghormati ibunya ekstrim, Bu, Pak. Lamun cek kurang mah lebay. Lamun cek kurang mana, Bu? Lebay. Ibunya pengen naik haji, Uwais Al-Qarni menjaga perasaan ibu. Ya, mah yang naik haji, siap mah. Padahal Uwais Al-Qarni ini orang yang miskin. Orang malon boga ini ngomong ngaya mau haji dicarekan jiganya kailing bae ini geus kolot teh mau haji naon enggak ditunake. Beliau tetap menjaga perasaan, padahal jauh dari Yaman ke Saudi itu jauh beda negara. Tapi Uwais Al-Qarni tanpa pikir panjang, ketika ibunya yang tua renta ingin berangkat haji, siap mak. Naik naon, duit teu boga, kuda ge teu boga, digandong. Sallu ala Nabi Muhammad. Don cek kurang mah lebay ting kudu ujur, tegak belang duit mah kudu ujur munggah haji. Tapi tidak dengan Uwais Al-Qarni, sehingga diapresiasi oleh Allah, diapresiasi oleh Rasulullah. Sehingga kata Rasulullah, ya Umar, kalau nanti ada rombongan haji dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni, kamu minta doa sama dia. Saking mulianya. Padahal Rasulullah belum ketemu dengan Uwais Al-Qarni, karena pada waktu itu beliau masih kecil. Haji dari Yaman digendong. Syekh Hamid bin Umar di Tarim, beliau seorang ulama besar, menjadi waliullah. Karena apa? Karena ngurus ibunya. Ibunya sudah tua, Bu. Bukan hanya umurnya yang tua, ranjangnya juga tua. Biasanya gitunya, Bu. Nih. Lamun geus kolot ranjang lagi sarua kolot. Taya nih sarena spring bed. Ayo. Uwais Syekh Hamid bin Umar ini, Bu, beliau punya ibu yang sudah tua, itu tidur di atas ranjangnya juga tua. Dan karena ranjangnya sudah lapuk, sudah tua, maka potong ranjangnya, potong hiji, suku ranjangnya potong. Apa yang dilakukan Syekh Hamid Umar di Tarim? Beliau bukan mengganti ranjang dengan ranjang yang baru, tidak, tapi beliau mengganti ranjang yang kaki ranjang yang potong itu dengan kaki. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga ketika ibunya mau tidur, maka Syekh Hamid bin Umar beliau menghampiri ibunya dan menjadikan kakinya sebagai salah satu daripada ranjang tersebut. Bu, mangga rek salema. Atuh jang ganti wae ku kayu, tinggal beli di pasar kayu balok loba enggak. Pengen ngalap barokah di Indo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu sampai bertahun-tahun sampai ibunya meninggal. Dan ternyata diapresiasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Syekh Hamid bin Umar berangkat haji. Beliau di dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba ada juru kunci makam Rasulullah. Minggir, afikum Hamid bin Umar. Apakah di Raudhah ini ada orang yang bernama Hamid bin Umar? Afikum Hamid bin Umar. Orang-orang pada melihat kanan kiri, siapa Hamid bin Umar? Ini rombongan haji dari Tarim. Hawa Hamid bin Umar. Ini adalah sesepuh kami Syekh Hamid bin Umar. Awas, minggir. Oh, itu Hamid bin Umar, minggir. Jatuhu bayasufu. Rasulullah pengen lihat dia, karena dia ini penjaga makam Rasulullah. Mendengar suara dari dalam makam Rasulullah. Awas, coba jamaah minggir, saya mau lihat Hamid bin Umar. Beliau adalah orang yang berbakti kepada orang tua, sampai ranjangnya, potong kaki ranjangnya diganti dengan kaki dia. Sallu ala Nabi Muhammad.
Namun cek orang mah lebay nih gitu teh Bu. Tapi bagi orang yang cinta tidak lebay. Sok orang nyele zaman ngusep lebay cek orang mah. Da orang mah teh beuki ngusep. Teh Bu nya. Isuk dia lebih ka sore. Uyuhan teu tilalap deui. Tapi cek nu ngusep mah sebuah kenikmatan. Da bisa diganggu-ganggu. Pase aja mamajikan urusan. Dilarang ngusep. Aya gitu aya. Aya gitu. Orang sok nganggap lebay ka zaman-zaman hobi Bu. Main catur diuk ke puting. Cek urang mana teu beuki catur itu zaman teh dieu nya diuk. Tapi cek nu main catur wis ini sebuah kenikmatan. Cek urang mah lebay teh. Lagi ngalung-ngalungkeun kayu leutik nih. Begitupun ketika kita melihat Syekh Hamidin Wad lebay. Lebay amat sih. Ranjang potong udah diganti ku suku. Kalau orang yang sudah cinta tidak ada kata lebay. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya diapresiasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi seorang wali, seorang soleh menjadi wali min auliyaillah hanya karena apa Bu? Lain kupeda loba zikir, lain kupeda jadi kiai. Loba jalma jadi kiai, jadi wali loba. Tapi ibu-ibu bapak nu jadi kiai teu menutup kemungkinan menjadi wali, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu. Ada orang menjadi wali karena apa Bu? Karena ngurus ibunya yang sudah tua. Ketika mengeluarkan kotoran, beliau ambil kotoran ibunya, dibawa ke sungai dan beliau terdiam. Leungeunna Bu disimpen di nahawangan sampai kotoran ibunya leungit aku cai. Urang pada ngurus kolot ge bari tutup irung. Terus Pak, pada ngombehan indung ge bari kieu. Teu kuat ngambek. Kalau menurut kita lebay, Bib lebay amat sih Bib. Kotoran indung kudu dibawa ke hawangan. Sampai ayu kieu kan lila kesel. Tapi tidak orang yang cinta kepada orang tua. Tidak lebay bagi orang cinta kepada ilmu sehingga beliau menjadi wali min auliyaillah. Doanya mustajab. Alhamdulillah. Sampai Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, berdoa, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, ya Allah. Doa Nabi Musa diijabah. Ya Musa, kamu akan masuk surga. Nabi Musa bertanya kepada Allah, saya dengan siapa masuk surganya, ya Allah? Siapa tetangga saya di surga nanti? Oh, tetanggamu tukang daging Fulan bin Fulan. Cek Nabi Musa sanggat tetangga orang teh ulama mana gitu, kiai mana gitu, nabi mana geuning tukang daging. Tukang daging di pasar yang bernama Fulan bin Fulan. Akhirnya Nabi Musa berangkat ke pasar Bopa mencari ada nggak tukang daging yang bernama Fulan bin Fulan. Betul, ternyata Bu ayat tukang daging ngiritan lagi. Dagangnya telila asal geus aya nu meuli beres balik. Nabi Musa nuturkeun. Aina si orang tersebut masuk karopokna, masak nyuapan indungna. Apa yang keluar dari mulut ibunya saat itu? Karena setiap hari dia menyuapi ibunya. Apa? Setelah disuapi kata ibunya, ya Allah, masukkan anakku ke surga bersama Musa alaihissalam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kalau kita berbakti sama orang tua, maka kita akan mendapatkan doa daripada orang tua. Ketika orang tua hatinya senang, hatinya gembira, maka dengan ikhlas doa-doanya akan sampai kepada Allah. Doaul walid liwalihi kadoaun nabi li ummatihi. Doa orang tua untuk anak seperti doa seorang nabi untuk umat muslimah. Ternyata setiap hari gaweanna nyuapan ibuna, hormat sama ibu. Dan ibunya keluar doa, ya Allah, masukkan surga, masukkan anakku ke surga bersama Nabi Musa alaihi salam. Alhamdulillah. Seorang anak kecil, seorang pemuda
di Bani Israel sampai terkenal dengan surat Al-Baqarah. Ini adalah surat pertama dalam Al-Quran setelah Fatihah. Surat pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah. Al-Fatihah menceritakan tentang ubudiyah, hablum minallah, dan Al-Baqarah ini hablum minan nas. Al-Fatihah adalah bukti penyembahan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saya meminta, hanya kepada Engkau saya beribadah. Kemudian Allah melanjutkan lagi dengan surat Al-Baqarah. Ada apa dalam surat Al-Baqarah? Di sana tersimpan cerita yang istimewa, yaitu tentang Al-Baqarah, sapi. Nampak? Al-Baqarah itu artinya sapi, Bu. Kenapa dinamakan surat Al-Baqarah? Karena di sana ada seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya dan mempunyai 1 ekor sapi. Saking baktinya kepada orang tua, sehingga anak ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Ini artinya kalau kita ingin menjadi orang soleh, kita harus hablum minallah wa hablum minan nas. Baik kepada Allah, baik kepada orang tua. Alhamdulillah. Anak soleh ini, Bu, beliau ini kerjanya mengambil kayu bakar di hutan. Tukang alas suluh. Kira-kira dalam tukang alas suluh miskin apa benghar? Miskin apa benghar? Miskin. Dalam suluhna 2 truk nyari deh. Dia setiap hari kerjanya ngambil kayu bakar. Kayu bakar itu dijual di pasar dan hasilnya dibagi 3. Sepertiga buat ibunya, sepertiga buat dia sendiri, sepertiga buat fakir miskin. Sodakohna. Jadi boga duit 300.000, 100.000 jang indungna, 100.000 dibagikan ke tetangga, 100.000 yang beli sorangan. Setiap hari malamnya dibagi 3, sepertiga buat tidur, sepertiga buat sholat, sepertiga duduk di depan ibunya. Jadi jam salapan jam 10 sore, udang jam 1, jam 2 sholat, jam 3 jam 4 nungguan pinggiran ibu. Kerjaannya setiap dapat rezeki 3 juta misalnya, 1 juta buat ibu, 1 juta buat diri sendiri, 1 juta buat fakir miskin. Sampai abdi ayah jalan ibu karopok. Bagi doakan putra abdi supaya soleh ayah, ya pasian aman lah, iya doa anak. Dongkap deh, sering dongkap nak karopok. Ayah alhamdulillah sok tos damel di Bekasi apa di Kerawang. Ayah dongkap putra, ditanya ku abdi, sabar gaji ente? 3 juta. Dibikin kaidung sabar 2 juta. Bagus. Wah, ini namanya anak iya mah indung menta tadi bere kabogong menta langsung transfer. Ayah begitu. Wih, ayah mana berak norai? Ini kabeh benar gitu. Ayah begitu ayah. Kenapa bisa kejadian seperti itu, Bu? Salah pendidikan. Makanya ibu jarang minta doa ke kiri. Sampai ada seorang orang tua ngeluh, Bu, Pak Ustaz, Pak Kiai, anak saya ini sekarang udah menjadi orang sukses, kerja gajinya jutaan, bahkan ketika menyekolahkan dan sampai menjadi pejabat seperti itu ratusan juta biayanya, Bu. Ngabereskan huntu bagi 25 juta, huntu itu mana karewal, biayanya ratusan juta, Pak Ustaz. Terus menjadi masalah naon, Bu? Eta budak minta duit saeutik begitu dibere nah kabogona meta langsung ditransfer cenah. Hah. Ingat, anak-anak, Bu, Pak, nu pasti semuanya orang tua, senangkan orang tua, bungahkeun kalau ketika orang tua bungah,
doa bakal tembus nyampe langit, bakal jadi jamaah sukses dunia. Sepertiga punya uang 3 juta, 1 juta buat ibu, 1 juta buat sini, 1 juta buat. Nah ini namanya orang hablum minallah wa hablum minan nas. Beres hubungan jeung Gusti Allah, beres hubungan jeung sesama makhluk. Akhirnya kata ibunya, nak, kamu ini kerjanya tiap hari ngambil kayu bakar. Sebenarnya kamu ini punya sapi. Di mana, Bu? Kamu ini punya sapi yang bagus di hutan anu. Itu milik ayah kamu. Udah bapak mana? Barulah bapak mana nitipkeun eta sapi ka Gusti Allah. Terus kamu ambil, kamu cari sapi tersebut di hutan anu, tapi ayah mantra. Panggillah sapi tersebut dengan nama Yash bi ilahi Ibrahim wa ilahi Ismail wa ilahi Ishaq ta'il adrikni. Panggillah sapi tersebut dengan mantra ieu, ieu jampena ieu. Lamun maneh teu make jampe ieu eta sapi moal katilu. Sapina kumaha, Bu? Warna koneng heran, caang bercahaya. Waduh, lain sembarangan sapi. Akhirnya anak ini yang berbakti kepada ibunya berangkat dari rumah ke hutan yang sangat jauh, kemudian menemukan 1 ekor sapi sesuai sifat-sifat ibu dari ibunya, warnanya kuning dan bercahaya. Akhirnya, bi ilahi Ibrahim wa ilahi Ishaq wa ilahi Ismail ta'al ya Baqarah. Dengan kemuliaan Allah, Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ismail, Tuhan Nabi Ishaq, sapi ka dieu. Eta sapi, Bu, Pak, padahal sapinya giras luar biasa, nyamper. Begitu nyamperkeun di usapan, geus diusapan tunduk lempang. Tiba-tiba ada sesuatu yang kejadian di luar akal. Fatakallamatil baqarah wa qala irkabni ya gulam. Tiba-tiba sapina ngomong, Bu. Dan urang mah langsung mabret aya satu ngomongnya. Jang, suarana datang sapi. Mane bising capek mah tunggangan bae. Tapi abong jalma solehnya santai wae. Ish. Teu kaget, teu mabret. Ibu teu nitah numpak, padu nitah dibawa bae. Masya Allah. Kalau cek orang mah lebaynya, Bu, begitu teh. Lebay amat sih. Tidak. Bagi orang yang mengagungkan perintah Allah, yang mengagungkan perintah orang tua, tidak lebay. Dan cek indung lagi, indung abdi mah teu nitah numpakan ieu, nitah ge di bawah. Masya Allah, benar-benar soleh. Cek eta sapi yang sebenarnya orang teh keur nguji maneh. Nah deh, nya keur ngetes bae nurut ke kakolot. Cek Gusti Allah maneh teh nurut kakolot, ku abdi dites. Sabenerna maneh lamun numpak moal sanggup. Akhirnya dibawa eta sapi itu. Geus dibawa cek indungna, jangan kira eta sapi bawa ke pasar. Jual sabaraha, Bu? Bitala dananir, 3 dinar emas. Sadinar emas teh kurang lebih 3 gram. Sagram sabaraha, Bu? Ibu-ibu pasti apa harga emas? Bu, emas sabaraha sagram? Hah? Berapa? Dah 800. Lamun 3 gram berapa? Lamun 3 gram berapa? 2 juta 400.
ieu 3 dinar. Sadinarna 2,5 juta, berarti lamun 3 dinar 7 juta, 7,5 juta. Geura jual ieu jang sapi ka ditu ka pasar. Jual sabaraha jual labu 3 dinar 7,5 juta. Akhirnya berangkatlah anak ini ke pasar membawa sapi tersebut dan bertemu dengan seseorang yang padahal itu adalah malaikat. Atabi'u hadhil baqarah ya gulam, kamu mau menjual sapi ini? Iya. Bikam, berapa? Bisalatah dananir, 3 dinar 7,5 juta. Aduh, ini sapi yang bagus, saya berani bayar 6 dinar 15 juta. Lagi nawar langsung. Biasa nawar teh kahandap, ieu mah nawar kalu. Aya di dia Bu jualan. Zaman umulina nawarna kaluhur. Komo ibu-ibu, ya Allah, sasawi 2.500 beri tawar gope, hayang 2.000, ngajerit eta tukang sasawi. Aya dijual 7,5 juta, nawarna 15 juta. Ini sapi bagus, saya berani harga mahal. Tapi mang ieu teh di indung lagi nih tanah ge urang mah 3 dinar 7,5 juta. Lebay amat sih ente. Lain masalah lebay nama. Ieu mah masalah urusan jeung kolot. Urang mah jeung kolot mah lebay-lebayan. Cek kolot 3 dinar ya 3 dinar geus atuh sok balik deui ka ditanya. Balik ibu eta budak ieu. Sanggeus balik Bu, ieu sapi geus aya nu nawar sabaraha 6 dinar. Waduh, nawarna geuning kana kaluhur. Kunaon teh langsung dijual. Pancet ibu cenah kudu musyawarah heula ulah men jual-jual teh. Dan tadi ibu ni tanah 3 dinar. Yang geus satu ini mah bawa ka pasar. Lamun laku 6 dinar alhamdulillah. Akhirnya anak ini berangkat langsung ke pasar. Ketemu lagi tuh orang. Bikam tabi'u hadhil bagarah, apakah kamu akan menjual sapi ini? Berapa? Bisalatah dananir, bisittah danari, 6 dinar. Oh, ini sapi bagus. Wa ashtariha bi 12 dananir. Ini sapi bagus, kuning berkilau bercahaya, saya berani 12 dinar. Waduh, ngajual 15 juta nawar 30 juta. Lamun ibu-ibu lamun bapak nu kieu langsung dijual 30 juta, 15 juta tilep, 15 juta bikin ka Indo. Benar tuh? Benar tuh Pak? Lebay amat. Ibu wanita lagi 15 juta beli 30. Yes. 15 juta tilep, 15 juta. Tapi tidak bagi orang yang berbakti kepada orang tua dengan betul-betul. Tidak bisa. Nah, ini tidak bisa, ini tawari malas. Ibu saya memerintahkan 6 dinar, cuma 15 juta saja. Kenapa ente nawar 30 juta? Atau pakan Dewi Lon? Tidak bisa. Saya tetap akan nanya sama ibu. Balik gue tak udah ke. Cek ibu bapak lebay amat budaknya. Iya. Lamun bapak mah langsung dijual mau diabadikeun dina Al-Qur'an. Upaku ge mau dikenal-kenal acan. Ku kiai ge mau dikenal-kenal acan geus ngajual sapi nanya muni. Sing aya dulur nginjeun, sing aya barayan main. Karena lebaynya inilah diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya ummah, saya mau menjual 6 dinar, tapi dia ada yang nawar 12 dinar. Indonesia itu. Yang kadir eta teh malaikat. Wah, hah? Pantesan nawar kaluhur. Da orang cengal mah nawar teh kahan. Pantesan geuning nawarna jadi kaluhur. Itu adalah malaikat yang dikirim oleh Allah untuk menguji seberapa besar bakti ente ka induk. Terus kumaha? Ayeuna angkat deui ka ditu. Bising amprok jeung eta jama jeung malaikat tanya, ieu kira-kira sapi dijual ulah. Berangkat deui ku eta sebulan. Amprok deui jeung malaikat, aya mah geus apal eta malaikat.
Kalau ibu apal malaikat langsung digabruk juga ibunya. Dipenta doa nanti malaikat. Punten Kang malaikat, kira-kira hisapi dijual ulah wah. Terus kumaha? Oke, Bani Israel kira ngabutuhkeun sapi bakal meuli sapi mana? Siap. Akhirnya eta sapi itu waka dijual, Bu. Dan terjadilah suatu peristiwa besar di Bani Israel. Orang yang paling kaya Bani Israel tidak punya keturunan, Bu, mati, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Tidak punya istri, tidak punya anak. Berarti warisannya kemana ya? Nah, ibu kudu ngerti bab warisan ibu ya. Lawan zaman teboga pamajikan, teboga anak, warisannya kemana? Ke adina kalancik. Lawan boga pamajikan, teboga anak, pamajikan menang saparapat. Sesana adi lancik. Adi lancikna lidzakari mislu hadil unsain, lalaki dua bagian, awewe sebagian. Awas Bu, hati-hati masalah warisan. Ulah wani-wani nyabak warisan, loba jalma asup neraka gara-gara warisan. Nah sebab tanah warisan lu diambil dosana 7 lapis bumi kehandap. Hati-hati Bu. Makanya lama meninggal datang ke kiai ieu kumaha warisan kajelas. Lidzakari mislu hadil unsain, buat laki-laki 2 bagian, buat perempuan 1 bagi lain. Dihakan kabeh kuno kolot kuno lancek lobana kitu warisan. Enak parasea jeung keluarga. Hati-hati. Hati-hati Bu, Pak inget ya tanggal sabaraha ya. Poe naon ingetkeun loba aja masuk neraka gara-gara warisan. Buat laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi namanya jalma maut anakna 2, hiji lalaki hiji awewe. Boga harta 300 juta, nu 200 juta yang lalaki, nu 100 juta yang awewe. Ulah yang dibagi 2. Kiai itu adil. Emang hukum kiai? Hukum Gusti Allah. Awas. Bapak jamaah warisan ya kabeh kulancuk adi nama baru dibere sawah gawi. Pinggir jalanan kulancuk na kabeh awas. Hati-hati, adi lancek dari hati gara-gara ente asup neraka karas. Nauzubillah min. Awas bupa ulah kabita ku galang 1,5 meter. Di pelakan capung mal ngasilkeun jutaan. Di Bani Israel terjadilah orang kaya raya meninggal, tidak punya anak, tidak punya istri. Hartana jang lancegna geus pae. Berarti kemana eta warisan turun? Ka anak lancegna, keponakan turun. Tapi ti lalaki, lawan ti perempuan mah teu meunang warisan. Anak ti dulur awewe teu meunang warisan. Karena ini anak lancegna, anak adina nu lalaki. Nah, si anak ponakan tersebut sudah tahu bahwa dia akan mendapatkan warisan dari si konglomerat uang. Pamannya ini cuman tidak modal-modal. Gus kolot, gus gede pae makanya pae warisan ka manehna. Akhirnya timbul niat busuk, niat jahat untuk membunuh orang tersebut dan terjadilah pembunuhan. Si ponakan ini akhirnya membunuh pamannya sendiri demi untuk mendapatkan waris. Setelah dibunuh Bu, dipijen keluar desa Cengalang orang. Gus dipijen isuk-isuk manena maling teriak maling mamang orang ngajerit pura-pura cirik buku manena namanya aya begitu. Loba na TV Bu. Salaki pae pamajikan milu cirik padahal nita selingkuhanana. Aya begitu. Nauzubillah min. Akhirnya lilalan makanya hoan. Akhirnya pagi-pagi orang tersebut teriak sambil menangis, pamanku tidak ada, pamanku mana?
Dicari-cari ternyata sudah meninggal di tempat yang jauh pada dibunuh ke jamaah. Waduh, pembunuhan besar, seorang konglomerat besar, hartanya miliaran bahkan triliunan. Siapa ini yang membunuh? Datanglah umat Bani Israel kepada Nabi Musa alaihis. Ya Rasulullah, ada salah satu umatmu, Fulan bin Fulan, orang yang kaya raya, meninggal dunia, dibunuh dengan luka tusukan sekian tempat tusukan. Kira-kira siapa yang membunuhnya? Karena engkau adalah Rasulullah, engkau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Cek Nabi Musa nyakailah tek munajat ka Gusti Allah. Aina Nabi Musa munajat ka Gusti Allah, ya Allah. Ya ajal nu dibunuh dipaehan. Kira-kira nu mayana saha? Turunlah malaikat Jibril, ya Musa, cek Gusti Allah lamun hayang nyaho nu mayanana mencit sapi. Nabi Musa keluar di kamarna. Abdi geus munajat ka Gusti Allah. Geus datang malaikat Jibril bawa wahyu. Wah, sanu mayanana maneh sadaya kudu mencit sapi. Kaeling bae atuh Kang. Bani Israel bu, Israel Pak. Keur Nabi Musa aya kene ge pada gongna luar biasa komo ayeuna eueuh. Makanya Israel itu bangsa yang paling biadab di dunia. Yang benar saja Musa, keluarga kami ada yang meninggal, kami ingin tahu siapa yang membunuh, kalau kok malah suruh nyembelih sapi jaga sembung bawa golok. Dia nyambung kan yang Nabi Musa. Nabi Musa malik ngamuk, naudzubillah minal jahilin. Balul ente ongkoh nanya. Cek Allah nanti tak mencit sapi, terserah itu. Wah ini rakugan dia teh Bani Israil, oke urang. Cek Gusti Allah kita mencit sapi. Kala nanya deh ke Nabi Musa, sapina kumaha? Nyatu keelarek munajat ke Gusti Allah. Aina Nabi Musa munajat deh ke Gusti Allah, ya Allah, kumaha atuh sapina. Turun deh wahyu, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Mereka kalau pengen tahu siapa yang membunuh orang tersebut, sembelihlah sapi yang berwarna kuning bercahaya. Waduh, di mana itu sapi nu kitu nangan Japar lagi mal aya jigan. Yang sabar aja bu. Terus bu. Ya wis tarundung nih Pak. Terus ya. Anggeskeun nyawanya. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi yang berwarna kuning keemas-emasan. Akhirnya dicari. Komuana igeneangan sapi kos kitu kok gak jagal teu katimu. Rata-rata sapi hidung barau. Ieu mah kudu menang sapi warna koneng tapi ngaluarkeun cahaya, serap ningalina. Waduh. Akhirna diteangan akhirna menang beja aya budak yatim, budak tukang ngalasuruh boga sapi warna koneng emas. Sampailah orang-orang petinggi Bani Israel, sampailah ke pemuda tersebut, wahai ya gulam, kamu punya sapi yang berwarna kuning keemasan, bercahaya seperti yang disifati Nabi Musa. Kami membutuhkan sapi ini, mau dijual berapa? Kata anak muda tersebut, kami tidak akan menjual terkecuali bimil'i miski hadinaron, terkecuali dipejit eta sapi, disisit kulitna, maka sausi kulitna uang dinar emas. Waduh, saudara miliar eta. Sabara kintalun emas. Jadi itu jamu balalungar ieu nu dipaena ge konglomerat. Jadi akhirnya dipencit sapina, dibawa ke Nabi Musa. Iya sapi betul, iya sapi nu difirmankeun ku Allah. Pencit sapina, cokot tulangna, gebukeun ka mayit. Mayitna masih aya. Tacan waka dikubur atau ge dikubur di otopsi deui.
Akhirnya mayitna dikebuku eta tulang sapi. Akhirnya eta mayit hudang deui keluar di getihna seperti anyar dipaehan. Qatalani fulan bin fulan, anu mayan abdi teh fulan bin fulan, ponakan abdi anu pangheulana teriak-teriak, nu pangheulana ngajerit, nu pangheulana neangan, maling teriak mah. Akhirnya ditangkaplah jalma nu eta. Akhirnya teu meunang warisan, dihukum kisos, dihukum mati. Sementara balik dewan, seorang gulam, anak yang berbakti kepada orang tua, miskin, soleh, menjadi orang terkaya. Waduh, bawa lama duit lain tina kertas bu, tina naon, logam. Menjadi orang terkaya di Bani Israel. Berkah apa? Berkah menjadi orang soleh. Apa? Hablum minallah wa hablum minannas. Beres ngalaksanakan hak Allah. Ahli sholat, ahli zikir, berbakti kepada orang tua. Bahkan hartana seperti lu dibagikan ke fakir miskin, seperti lu dibagikan ke budak yatim, seperti lu dibagikan ke jalma minum membutuhkan. Itulah nu disebut jalma soleh. Nah, ini nama apanya bu? Tinggal orang ngacak, salki orang soleh apa nanti? Orang isi soleh apa bukan? Anak kita anak soleh atau bukan? Calon menantu teh soleh apa bukan? Ulah paduka tinggalin abe mawa mobil apa sakeren padahal nang rental. Langsung nyengos bae. Standar kita buat menantu itu cari yang soleh. Datang mantu tanya sok sholat, oh sok soleh, sok puasa aja, masa bagus. Ibu di mana ibu? Ayah di rontok. Oh sok babantu ngepelnya senu ibu, oh sok soleh. Ayah budak yatim di lembur, ayah sabar izin ke apa? Kalau bagi bati dewek. Apa ke budak yatim di lembur ayah sabar izin ayah 10 bagi tahu nggak gajian 50 ribuan ngaran ajar masuk soleh. Lamun orang ningali seorang calon menantu teh kitu kriteria nabu, insya Allah anak orang muali sapirakeun, anak orang bakal dibahagiakeun dunia akhirat. Ja'alanallahu wa yakum minas sholihin. Mudah-mudahan orang sadaya janten jalan jaga soleh. Mudah-mudahan tacan gaduh keturunan di pasien keturunan nu soleh-solehan. Mudah-mudahan anu gaduh keturunan jadikan keturunan jalmi-jalmi alim, faqih, soleh, berbakti kepada orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'alna minas maqbulin, Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin, kullu amin wa nahnu fi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Satajan dicukup tutup doa orang baca qasidah ya arhamar rahimin. Sarwanjing Nabi saja membaca ya arhamar rahimin 3 kali, turun malaikat sur malaikat Allah anu maha welas tos madep ka anjeun mangga anjeun ngadoa. Makana para ulama salafus solehin ngarang qasidah ya arhamar rahimin supaya doa orang saya dijabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan gaduh masalah dipasihan jalan keluar ku Allah subhanahu wa taala. Amin. Nu gaduh hutang dilunaskeun ku Allah hutangna, nu gaduh cita-cita dikabul cita-citana. Amin. Nu udur dipabarinan sehat walafiat, urang pasihan jembar rezeki tiasa angkat kana tanah suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya
يا وصلة الخافية اللطفية جميل الصنع لمن لا يعجل صل يا رب على سيدنا محمد وعلى ربنا سبحانه أجمعين اللهم لك الحمد الشكر ولك المن والفضل وأنت ربنا كوانا وعبدك وأنت لم تنزل لذلك الحق يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ماما كل مخيب يسر علينا كل عسير يا الله وتسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وانت عليم بها وخبير اللهم انا نخاف منك واخاف من يخاف منك واخاف من لا يخاف منك وحكم من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك يا سيدنا محمد ورسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنافك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت تقوتنا ورجاؤنا صلى الله سيدنا محمد وعلى اله وسلم كلمة زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت والشهادة عند الموت وعفوا عن الحساب وما من العذاب ونسيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم زكى فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة الهم ملائكة المقربين أغننا
بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وجملنا بالعافية جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بحسن خاتمة اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل ممن خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبول بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين آخر الكلام بالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.